semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Nah, berjumpa lagi dengan Ususi di pembelajaran 2 IPA di BBD Jilid 7. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan dibacakannya basmalah tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kabarnya baik kan? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yang kedua ini kita akan melanjutkan materi yang pertama dulu. Kalau dulu gaya dan gerak. Nah, ini kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Jadi gaya nanti kan akan mempengaruhi sebuah benda. Ya, coba kita pelajari. Yang pertama adalah gaya itu menyebabkan benda itu bergerak. Gaya menyebabkan suatu benda menjadi bergerak. Nah, contohnya apa? Perhatikan gambar tersebut. Itu ada anak-anak yang bermain sepak bola. Perhatikan, gaya menyebabkan benda bergerak. Jadi awalnya benda tersebut berhenti, kemudian dikenai oleh gaya sehingga benda tersebut menjadi bergerak. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah kelereng yang diam, kemudian disentil. Nah, nanti kan dia diam, kemudian dia bergerak. Nah, itu gaya menyebabkan benda bergerak. Yang kedua adalah bola yang diam, semulanya diam, kemudian karena dikasih gaya sehingga dia nanti akan bergerak. Misalkan kamu tendang dengan perlahan atau tendang secara keras, nanti benda tersebut akan bergerak. Yang ketiga, ketika kamu membuka sebuah buku. Nah, buku itu kan awalnya kan diam, kemudian ketika dibuka maka dia akan bergerak. Itu adalah gaya menyebabkan benda itu bergerak. Selanjutnya adalah gaya dapat mengubah arah benda, ya, mengubah arah. Jadi benda ini awalnya itu bergerak, tetapi karena dikenai oleh gaya sehingga arahnya akan berubah. Misalkan awalnya kencang jadi pelan, atau misalkan awalnya lurus jadi melenceng. Nah, contohnya apa aja di sini? Nah, kamu perhatikan itu ada orang yang bermain pas volley atau sepak bola itu, ya. Nah, itu contohnya bola ketika ditendang itu mengenai tiang. Nah, kamu perhatikan bola itu mengenai tiang. Nah, kemudian karena dia kena tiang sehingga mantul. Nah, dia awalnya kan dia bergerak, tetapi karena dikenai oleh gaya lagi, ditendang lagi dan kena tiang sehingga benda itu menjadi memantul. Nah, berarti kan mengubah arah. Awalnya ke depan jadi ke belakang lagi karena gaya itu dapat mengubah arah benda. Yang kedua adalah men-smash bola saat bermain volley. Kamu tahu men-smash itu berarti kan ada bola dari depan, kemudian pemain yang ada di depannya itu nanti akan melakukan smash secara keras atau timpukan tangan secara keras. Nah, itu dari arah yang berlawanan kemudian di smash, akhirnya arahnya jadi ke sana. Jadi arahnya awalnya ke depan jadi ke sana, sehingga apa? Gaya dapat mengubah arah benda. Nah, selanjutnya adalah gaya menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Kalau tadi benda berhenti menjadi bergerak, sekarang kebalikannya, benda yang bergerak menjadi berhenti. Contohnya apa? Nah, kamu lihat itu, lagi-lagi anak-anak yang bermain sepak bola. Ada bola yang menggelinding. Nah, itu kan awalnya benda bergerak, ya kan? Menjadi berhenti ketika ditahan oleh kaki. Nah, bergerak jadi mandek, jadi berhenti. Ya, jadi awalnya bolanya menggelinding, kemudian kakimu menghentikannya, menahan bola tersebut. Jadi bolanya menjadi berhenti. Yang awalnya misalkan ditendang temanmu, kemudian kamu hentikan dengan kaki sehingga nanti bendanya menjadi berhenti. Yang selanjutnya contohnya adalah sepeda yang direm. Kamu tahu sepeda, pernah naik sepeda. Nah, ketika kamu menaiki sepeda itu kan rodanya kan berputar dan berjalan gitu toh. Nah, ketika kamu hentikan dengan rem, maka rodanya juga akan berhenti. Itu karena dikenai oleh gaya dari remnya tadi, kampasnya menghimpit rodanya sehingga rodanya yang berjalan menjadi berhenti. Selanjutnya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda.
ya, bentuk loh ya. Jadi karena dikenai oleh gaya, suatu benda itu bentuknya jadi berubah. Kita lihat contohnya. Nah, mobil bergerak ya, dari misalkan dia menabrak pohon. Nah, sehingga mobil yang awalnya utuh jadi ringsek ya, karena menabrak suatu pohon. Nah, selanjutnya adalah membuat gerabah dari tanah liat. Itu bisa kamu lihat di samping gambarnya itu ada tanah liat. Sebenarnya itu awalnya dari tanah liat, kemudian dikenai oleh gaya tanganmu itu tadi. Nah, dibentuk sehingga apa, Dik? Jadi bentuknya jadi cantik, jadi gerabah. Awalnya itu hanya tanah biasa, tanah liat. Tapi karena dikenai oleh gaya sehingga gaya dapat mengubah bentuknya. Bentuknya bisa seperti kayak mangkok, seperti gelas, dan seperti kendi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ketika memainkan plastisin. Kamu pernah lihat malampet? Nah, malampet itu kan agak apa itu sama seperti tanah liat ya, jadi kayak lengket-lengket gitu. Nah, ketika bentuknya itu utuh kotak, nah itu kan awalnya kotak, kemudian kamu kenai oleh gaya, kamu bentuk menjadi bentuk pohon, menjadi bentuk hewan, sehingga apa, gaya itu mengubah bentuk plastisin tadi yang awalnya cuma kotak biasa menjadi berbagai macam bentuk benda, sehingga bisa dikatakan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang selanjutnya adalah mengasah pisau. Nah, mengasah pisau akan agar tajam. Awalnya kan ketika kamu menggunakan pisau digunakan terus-menerus, lama-lama kan menjadi tumpul tadi. Nah, ketika kamu asah pisaunya pada sebuah media yang kasar, misalkan batu yang kasar, kamu asah pisaunya. Awalnya pisaunya itu tumpul, ketika kamu asah ujungnya itu jadi apa, Dik? Nah, akhirnya apa? Jadi dia untuk memotong benda itu cepat karena ujungnya berubah menjadi lebih tipis. Awalnya tumpul agak tebal gitu loh. Nah, ketika tajam, ketika kamu sudah mengasah pisau tersebut, karena bentuknya semakin tipis karena kamu gesekkan dengan apa, permukaan benda yang kasar, misalkan batu tadi. Nah, yang terakhir adalah mengamplas kayu. Nah, jadi kan kamu tahu ketika ada tukang kayu itu biasanya biar kayunya itu halus, kan awalnya kasar, kayu itu kan kasar tidak rata, sehingga harus diamplas dulu. Kalau kamu mau membuat pintu atau apa, itu kalau kasar kan nggak enak, jadi harus diamplas dulu menggunakan alat amplas itu, sehingga kayunya menjadi lebih halus. Nah, awalnya kasar menjadi halus, berarti bentuknya kan berubah, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, sekian dari penerapan-penerapan gaya di kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan kamu buka BPD-mu ya, yang pembelajaran 2 IPA. Nah, apabila ada kesulitan silahkan WA Ususi dengan senang hati untuk membalas kalian ya. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.